Cap Gome. Siapa yang tak pernah mendengar kalimat ini? Setiap penjuru dunia pasti tahu perayaan hari besar suku Tionghoa, yaitu hari ke-15 dari masa perayaan Imlek. Di Kalimantan Barat, festival Cap Gome tidak kalah meriah. Kota Singkawang sebagai pusat perayaan terbesar, bak magnet kegiatan ini menarik para wisatawan. Para wisatawan berdatangan dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan mancanegara, untuk menyaksikan perayaan yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Singkawang sebagai event budaya tahunan. Makna tatung adalah orang yang dirasuki para roh. Arti tatung dalam bahasa Hakka ialah raga yang menjadi perantara roh. Menggunakan sesajian dan beberapa mantra, para roh dipanggil untuk merasuki raga. Hanya pada saat diperlukan saja, roh-roh dipanggil, misalnya untuk kebal raga, pengobatan, dan lain sebagainya. Bagaimana tatung menjadi bagian dari perayaan Cap Gome di Singkawang? Dari silsilah penuturan sejarah oleh beberapa sumber, Jubata Channel akan menuturkannya. Pada tahun 1700-an Masehi telah terjadi peperangan besar, Perang Sangking. Istilah inilah yang dituturkan dalam sejarah. Perang antara Dayak Mempawah dengan tentara-tentara Cina atau Republik Lanpong di wilayah Sadaniang yang sekarang menjadi kecamatan, yaitu Kecamatan Sadaniang. Dengan kekuatan kurang lebih 2000-an tentara Cina terlibat peperangan, mereka menyerang penduduk dengan tujuan merebut wilayah-wilayah yang nantinya akan mereka tempati. Peperangan tidak seimbang. Tentara Cina dengan perlengkapan perang lebih baik di zamannya dan dengan pasukan perang yang sudah terlatih berhasil mengalahkan penduduk dari pasir putih hingga air mati. Penduduk dibantai, rumah betang mereka dihancurkan dan sebagian lagi dibakar. Kepala mereka dipancung, dijejerkan di pagar rumah mereka. Hanya sebagian kecil saja yang berhasil lolos dari tentara Cina. Mereka bersembunyi di hutan dan saat malam barulah mereka melanjutkan pelarian. Dengan sampan-sampan kecil, mereka menyusuri Sungai Raja dan akhirnya berpencar. Sebagian di Sebandut, ada juga yang ke Capkala, dan Capkala pada saat ini menjadi wilayah Kabupaten Bengkayang, dan sisanya menetap di Kampung Bangkam. Kabar peperangan menyebar ke seluruh wilayah-wilayah. Kampung Pudak adalah sebuah kampung yang berada di wilayah Singkawang. Pada saat mendapat kabar peperangan, segera para tokoh atau tetua Kampung Pudak mengadakan pertemuan mendadak. Pada pertemuan tersebut, diputuskan bahwa penduduk kampung akan mengungsi dan dipimpin oleh Nek Sapi. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka, mengembara menghindari tentara Cina hingga sampailah mereka ke wilayah Malaysia, yaitu Kampung Rukap, dan saat ini masuk di wilayah distrik Lundu, Sarawak, Malaysia. Ternyata masih tersisa satu keluarga yang tidak ikut menghindar dan masih ada di Kampung Pudak. Pak Milak dengan istri dan ketiga anaknya.
beliau bersikeras untuk tetap menetap walaupun nyawa dan darah sebagai taruhannya. Pak Milang dikenal seorang pandai atau panglima di Kampung Pudak. Ia mampu melakukan hal-hal di luar nalar manusia pada umumnya. Ketika hanya keluarganya yang tersisa di kampung tersebut, Pak Milang sungguh risau. Ia jauh dari keramaian, pikirannya tidak tenang, dan akhirnya ia bermeditasi di tempat yang dikeramatkan. Pantak Pantulak, salah satu tempat yang ia datangi. Pantak Pantulak salah satu cagar budaya Dayak yang saat ini masih dapat dijumpai di beberapa kampung Dayak di Kalimantan Barat. Pantak Pantulak diyakini menjaga kampung dari segala mara bahaya. Di Pantak Padagi, Pak Milang meminta petunjuk kepada para roh leluhur yang mendiami pantak tersebut. Setelah meditasi yang panjang, Pak Milang akhirnya memutuskan untuk melawan tentara Cina yang sudah sangat meresahkan pada saat itu. Pak Milang menyiapkan ritual Mato. Mato adalah salah satu ritual Dayak hingga saat ini masih dijalankan di beberapa tempat atau perkampungan Dayak. Mato dilakukan tidak sembarangan, hanya dalam keadaan kepepet maupun mendesak, barulah ritual ini dilaksanakan. Mato artinya menyumpah seseorang atau kelompok yang membuat resah maupun merugikan yang tidak dapat ditoleransi. Singkat cerita, setelah melaksanakan ritual Mato, Pak Milang pun pulang ke rumah. Ia memanggil istri dan anaknya di salah satu ruangan rumahnya. Ia duduk bersila dan sebilah tangkin di depannya. Tangkin adalah senjata perang Dayak Kanayak. Memecah hening, Pak Milang pun berucap, "Istriku, saat ini kita sudah tidak aman lagi. Di dunia, kelompok biadab itu telah merusak dan membunuh dengan kejam hari ini. Sebelum tangan mereka menghabisi kita, akulah yang menghantar kalian terlebih dahulu menemui nenek moyang kita di tempat suci, yaitu Panarasubayat." Panarasubayat artinya surga. Setelah Pak Milang berucap, diambilnya tangkin dan dibunuhnyalah istri beserta ketiga anaknya. Setelah itu, Pak Milang menyiapkan peralatan perang dan menyusuri sungai hingga ke hulu. Di dalam perjalanan, Pak Milang menyaksikan pemandangan yang sangat sadis. Sepanjang sungai, beberapa kampung ia lalui sama saja, hening dan mencekam, kepala menggantung di pagar-pagar rumah, bangkai busuk berserakan. Menyaksikan itu, amarah Pak Milang sudah sampai pada puncaknya. Perlakuan biadab para tentara Cina itu telah membuat semangat perlawanan Pak Milang semakin membara. Pak Milang menyandarkan perahunya pada sebuah kampung yang masih belum diusik para tentara Cina. Kampung itu yaitu Kampung Bangkap. Tidak berlama-lama, ia mengumpulkan tokoh masyarakat di kampung itu dan menyampaikan tujuannya untuk melawan para kelompok tentara Cina yang telah membuat gaduh. Laki-laki yang muda-muda pun menyatakan siap bertempur. Mangkok merah pun mereka kirim ke kampung-kampung Dayak sekitarnya yang masih berpenghuni. Mangkok merah adalah media memberi kabar darurat perang pada suatu daerah ke daerah lainnya. Mangkok merah tidak sembarangan dikirim karena maknanya hanya satu, yaitu kabar berperang atau pernyataan sikap perang. Menanggapi mangkok merah, para laki-laki kampung sekitaran pun berdatangan. Kurang lebih 350 orang berkumpul dan menyatakan siap perang atau mengayau para tentara Cina. Kelompok ini dipimpin langsung oleh Pak Milang. Sungai Raya
adalah kampung pertama yang diserang Pamilang dan pasukannya. Pamilang pun memerintahkan sebagian pasukannya menyerang Pasar Bukit. Sungai Raya, Pasar Bukit, kedua tempat itu pun hancur luluh lantak. Tidak satupun penduduk Cina yang luput dari tangkin dan tombak Pamilang. Seluruh penduduk Cina terbunuh. Rumah-rumah dibakar, seluruhnya rata dengan tanah. Kabar kemenangan Pamilang dan pasukannya terdengar luas di wilayah itu. Wilayah perkampungan Dayak, Kampung Bilado, Gajeng, Gado, serta kampung-kampung Dayak di Binua itu pun ikut bergabung. Sekitar 1.000 pasukan Pamilang bertambah kuat. Kabar Pamilang dan pasukannya juga terdengar oleh pemerintah Cina yang ada di Kalimantan Barat. Seperti dituturkan, setidaknya 4 wilayah kekuasaan Cina berang mendengar penyergapan Pamilang dan pasukannya. Di wilayah Kabupaten Landak saat ini, Mandor menjadi pusat pemerintahan Republik Lampung. Pimpinan Lampung mengutus orangnya untuk menemui sekutunya di wilayah Singkawang, Sambas, dan secara otomatis kedua wilayah kekuasaan Cina ini memberi dukungan atas misi membinasakan Pamilang beserta pengikutnya. Kongsi Hetsun dan Kongsi Taikong, wilayah Singkawang dan Sambas, menyiapkan 1.000 tentara untuk memusnahkan Pamilang dan pengikutnya. Namun, rencana ketiga pemerintahan ini terdengar dan ditanggapi Pamilang. Sebelum 3 kekuatan itu melawannya, Pamilang pun memanggil para tokoh dan pengikutnya. Di suatu tempat, mereka bersepakat menyerang pusat pemerintahan Cina yang ada di wilayah Singkawang, yaitu Mantrado. Dan mereka membuat kesepakatan jika menang dalam pertempuran ini, disepakati beberapa hal, antaranya akan merampas dan menjarah seluruh harta benda yang pemerintahan Cina punyai. Nantinya harta benda ini akan dibagi sama rata pada seluruh pengikut Pamilang. Tempat pertemuan itu mereka namai Samalantan, sekarang berada di wilayah Kabupaten Bengkayang. Samalantan bahasa Dayak Kanayat berarti sama upah atau upah yang dibagi rata. Mantrado adalah tempat yang cukup strategis saat itu. Tambang emas adalah salah satu unggulan. Para penambang pun dikuasai seluruhnya oleh penduduk Cina. Singkat cerita, diperkirakan pada tahun 1786 Masehi, Pamilang dan pengikutnya pun menyerang Mantrado. Pemerintahan Cina yang dipimpin Kongsi Hetsun mendapat serangan maha dahsyat dari Pamilang dan pengikutnya. Perang besar pun tidak terelakkan. Pemerintahan Hetsun luluh lantak, 2.000-an jiwa Cina terbunuh, tentara, penambang dan penduduknya, serta istana hancur rata dengan tanah. Pamilang dan pengikutnya lagi-lagi memenangi peperangan. Walaupun masih ada tentara Cina yang berhasil lolos dan menyelamatkan diri di wilayah Sambas. Setelah peperangan, seluruh kepala tentara dan penambang dikumpulkan Pamilang dan pengikutnya. Kepala-kepala ini diritualkan dengan sebutan notok. Notok adalah ritual memberi makan serta bentuk penghormatan kepada roh nenek moyang, supaya terhindar dari musibah ataupun mara bahaya. Notong setidaknya ada 2 jenis, yaitu notong kepala dan notong padi. Notong masih dilaksanakan hingga saat ini di beberapa daerah Dayak Kanayat. Setelah ditotok, seluruh kepala kemudian ditanam, dan sebagai bukti kemenangan, sebuah batu prasasti diletakkan di tumpukan kepala, dan batu ini diberi nama Batu Abo. Batu ini dapat dijumpai hingga saat ini dan berada di wilayah Desa Nyempen, Kecamatan Mantrado. Setelah mereka mengadakan ritual mato, Pamilang pun mempersilahkan pengikutnya membubarkan diri untuk pulang ke kampungnya masing-masing, karena
mereka harus menjaga masing-masing perkampungan mereka dari tentara Cina bila sewaktu-waktu mereka mengadakan pembalasan, dan mereka pun pamit bubar kepada Pak Milang. Pak Milang tetap saja memilih bertahan. Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Istri dan ketiga anaknya sudah tiada. Amarahnya pun masih merasukinya hingga ia berencana menyerang Sekawang, tempat pemukiman dan pemerintahan Cina di wilayah itu. Rencana ini akan ia laksanakan sendiri. Dalam benaknya, kalaupun ia terbunuh, tidak ada beban lagi. Pagi-pagi buta ia menyerang markas tentara Cina yang ada di Sekawang. Pak Milang membabi buta. Dari anak-anak hingga orang tua, semua ia bantai. Hingga mencapai 600-an orang terbunuh di tangan Pak Milang sendiri. Penyerangan ini ia lakukan hingga malam hari. Beberapa mayat ia bawa di pinggir pantai. Mayat itu ia potong beberapa bagian untuk ia panggang dan ia makan. Keesokan harinya, 100 tentara Cina sampai di Sekawang. Mereka mendapat pemandangan sadis, mayat di mana-mana, puing bangunan yang hangus, hingga setiap sudut dengan pemandangan yang sama. 100 pasukan ini bergeser di pesisir pantai. Ia mendapati Pak Milang yang sedang asik memanggang daging manusia, yang tidak lain adalah daging mayat warga Cina yang telah ia bunuh. Dan tanpa kompromi lagi, ke-100 pasukan ini serentak menyerang Pak Milang. Ratusan anak panah dan tombak dihujamkan ke arah Pak Milang. Dan lebih anehnya lagi, tak satupun senjata yang berhasil melukai Pak Milang. Dan singkat cerita, 100 tentara itu pun ia binasakan dalam sekejap. Dan keesokan harinya lagi, pemerintah Cina kembali mengirim 200-an tentara dengan persenjataan lengkap. Senapan misiu, panah, tombak, hingga minyak untuk membakar Pak Milang. Namun semuanya sia-sia, tetap saja mereka yang terbunuh. Para pemimpin Cina pun mulai kehabisan akal. Para tokoh Cina berkumpul pada saat itu. Mereka meminta petunjuk di Pekong dengan berdoa, dan setelah mereka yakin akan kekuatan yang mereka miliki, mereka pun mendatangi Pak Milang. Pak Milang sedikit pun tak gentar, dan ia benar saja. Ratusan para dukun Cina yang menemui Pak Milang itu pun tak satu pun yang berhasil pulang. Semuanya terbunuh. Hingga suatu malam Pak Milang tertidur pulas. Terkisah, dalam mimpinya ia didatangi istri dan ketiga anaknya. Istrinya menyapa dan meminta Pak Milang untuk menghentikan perbuatannya. Seluruh nyawa dan darah yang ia bunuh sudah melebihi ganti atau pembayaran atas keluarga Dayak yang dibunuh tentara Cina. Jumlah sudah tidak sebanding. Mendengar itu, antara sadar dan tidak, akhirnya Pak Milang terbangun. Air matanya mengalir, membasuh pipinya. Apalagi saat ia teringat saat ia menghabisi istri dan ketiga anaknya. Ia benar-benar terpukul dan akhirnya ia memutuskan untuk tidak melawan bila mana tentara Cina kembali mendatanginya. Jenderal Kongsi Taikong benar-benar marah dengan perbuatan Pak Milang. Dikumpulkannya para kapitennya dan 2.000 tentara dengan persenjataan lengkap untuk menangkap dan membunuh Pak Milang pun disiapkannya. Misi kali ini dipimpin langsung oleh seorang jenderal. Sesampainya di tempat Pak Milang, mereka langsung menyergap Pak Milang. Pak Milang kali ini tidak melawan. Pesan istrinya selalu terngiang di benaknya. Tidak menyia-nyiakan peluang, para tentara mengikat kedua tangan dan kaki Pak Milang dan lalu membuangnya ke laut. Keanehan pun terjadi. Pak Milang masih tetap hidup. Dia ditarik ke daratan, dipukuli dan ditombak. Namun tidak setetes darah pun keluar dari tubuh Pak Milang.
bahkan sehelai rambutnya pun tidak terpotong. Jenderal beserta rombongannya sudah kelelahan. Semua usaha untuk membunuh Pak Milang gagal total, sampai akhirnya Pak Milang teringat akan anak laki-laki yang mirip sekali dengan anak kandung yang ia bunuh. Ia berteriak dan memanggil tentara tersebut. Karena rasa bersalah, ia pun membuka rahasia kepada tentara tersebut bahwa yang dapat membunuhnya hanya dengan salah satu kayu. Dan segera para tentara mencari kayu yang dimaksud Pak Milang. Saat ia terbunuh, ia meminta tempat ia terbunuh tersebut nantinya harus diberi nama Pak Milang. Dan benar saja, hingga saat ini tempat itu dinamakan Pak Milang. Kayu setelah didapat dan langsung dihujamkan tepat mengenai jantung hingga tembus ke belakang. Akhirnya Pak Milang meninggal. Berita kematian Pak Milang diberitakan luas oleh pemerintah Cina. Bukan hanya penduduk Cina, para tokoh-tokoh Dayak pun diundang untuk memberi penghormatan kepada Pak Milang, tokoh sakti atau seorang panglima Dayak. Jasad Pak Milang ditandu dan diarak di jalanan seharian. Sambil mereka berteriak bahwa seorang panglima Dayak sudah tiada dan tidak ada lagi perlawanan dari Dayak, apalagi hingga menumpahkan darah. Setelah itu, sebuah perjanjian pun dibuat pemerintah kongsi dengan para tokoh Dayak bahwa tidak akan ada lagi pertikaian. Dan untuk mengenang Pak Milang, pada perayaan Cap Gome diadakan perarakan tatung. Sebagai lambang dan penghormatan kepada Pak Milang, hingga saat ini perarakan tatung masih dilaksanakan dan tidak sedikit para peserta dari suku Dayak. Nah, demikian kisah kenapa di Singkawang Cap Gome selalu dimeriahkan parade tatung. Dan parade tatung saat ini juga sudah dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang, dan pesertanya juga diikuti oleh suku Dayak, sehingga menjadi sebuah kolaborasi budaya Tionghoa dan Dayak yang sangat eksotis untuk menarik para wisatawan. Terima kasih dan salam budaya.